Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya, dan di sini saya akan kembali melanjutkan pembahasan berkaitan seputar perkembangan P-Network lagi. Dan di sini ada berbagai macam informasi yang sangat mantap dan penting sekali ya untuk rekan-rekan simak pada hari ini. Nah, di sini dalam layar rekan-rekan juga sudah terlihat tentang transaksi yang terjadi, yaitu adalah barter atau pembayaran dengan menggunakan Bitcoin ya. Dan di sini terjadi di salah satu negara di kawasan Asia ya. Jadi sekali lagi di sini rekan-rekan juga bisa menggunakan CoinPay untuk melakukan pembayaran. Contoh misal di sini dalam restoran ini ya, pembayaran juga sudah support menerima pembayaran dengan menggunakan Bitcoin. Kemudian di sini sebelumnya juga admin sempat menginformasikan ya, informasi resmi dari core team tentang beragam bisnis atau banyak sekali bisnis-bisnis yang bisa terintegrasi pembayaran dengan menggunakan Bitcoin. Salah satu caranya adalah seperti berikut ini ya. Bagi yang memiliki bisnis yang ingin terintegrasi pembayaran dengan Bitcoin ya bisa saja. Nah, ini adalah salah satu contoh salah satu restoran di negara Vietnam ya yang menerima pembayaran dengan menggunakan CoinPay, dan ini sangat terkenal terutama di Vietnam. Nah, kemudian informasi di sini admin ambil daripada saluran Twitter P-Network Up to Date. Nah, nanti rekan-rekan juga bisa dikunjungi secara mandiri ya, berkaitan dengan informasi tentang banyak sekali restoran yang menerima pembayaran dengan menggunakan CoinPay terutama di negara Vietnam, dan ini adalah salah satu contohnya saja. Semua pionir Pay diminta untuk menggunakan untuk keperluan sehari-hari ya. Nah, di sini P-Network diluncurkan sehingga Pi akan segera menjadi mata uang bersama dalam dunia Web3. Sekali lagi di sini juga bisa dikatakan informasi step by step menyambung informasi resmi dari core team yang sudah admin informasikan beberapa waktu yang lalu. Nah, kemudian di sini admin juga akan kembali merangkum ya berkaitan dengan pergerakan perkembangan seputar P-Network. Disebutkan baru-baru ini berhasil lolos uji kepatuhan pasal 27 ya, Peraturan Perlindungan Data Umum atau GDPR tanpa gagal. Artinya di sini sukses. GDPR dianggap sebagai salah satu peraturan perlindungan data paling ketat di dunia. Nah, ini juga memiliki sumber tersendiri berkaitan dengan P-Network Coin. Nah, kita juga bisa untuk mengecek informasi disampaikan oleh WuPay. Sekali lagi di sini WuPay juga muncul memberikan informasi edukasi berkaitan seputar cryptocurrency P-Network ya, terutama di sini untuk WuPay sendiri berkaitan dengan masalah keuangan. Jadi konten-konten yang disuguhkan oleh Twitter WuPay ini tidak jauh daripada konten keuangan seperti bank ataupun koneksi perbankan ya, dan juga berkaitan dengan P-Network Coin, kurang lebih seperti itu. Dan beberapa waktu yang lalu admin juga sempat mereview tentang daripada tujuan ISO atau tujuan standar ISO ya dalam dunia keuangan global. Kemudian yang tidak kalah mantap dan juga menarik adalah berkaitan dengan informasi yang satu ini, yaitu antara hubungan P-Network dan juga Stellar. Mungkin banyak sekali rekan-rekan semua yang masih meragukan apakah P-Network benar-benar di bawah Stellar ya atau menggunakan adopsi Stellar. Nah, di sini juga rekan-rekan nanti juga bisa dilihat ya untuk lebih detail dan bisa langsung melakukan praktek dalam aplikasi P-Browser rekan-rekan masing-masing. Nah, di sini juga ada semacam tutorial bagaimana cara kita mengecek untuk koneksinya, yaitu rekan-rekan bisa masuk dalam browser ya ataupun di dalam P-Browser, kemudian ya tinggal dimasuki saja untuk bagian blockchain. Kemudian rekan-rekan nanti tinggal diikuti saja ya instruksi yang ada dalam video berikut ini. Nah, nanti secara otomatis rekan-rekan akan diarahkan ke berbagai macam saluran halaman. Nah, ini ada di dalam blockchain Pay ya. Nah, di sini juga kita bisa melihat seperti berikut ini. Nah, di sini di bagian data 3 tahun yang lalu. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melihat berikutnya. Nah, di sini bagian exchange JSON. Nah, kemudian di sini juga ada semacam kode-kode. Nah, rekan-rekan tinggal digeser-geser saja. Kemudian di sini muncul ya tentang daripada Stellar. Nah, di sini juga ada Central Binance. Artinya di sini untuk exchange Binance juga sudah terdaftar ya. Rekan-rekan nanti juga bisa di copy untuk kodenya. Nah, seperti berikut ini ya. Nah, di sini juga menampilkan berbagai macam data-data atau semacam exchange ya yang mungkin ke depan akan mendaftarkan Bitcoin. Nah, di sini juga ada Stellar Export. Seperti ini ya rekan-rekan, jadi cukup mantap sekali ya tentang daripada perkembangan P-Network Coin. Nah, rekan-rekan tinggal dipastikan ke sini, kemudian nanti akan mendapatkan suatu halaman
Nah, jadi di sini ada Binance ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah cara kita untuk bisa melakukan semacam pengecekan terhadap blockchain Pi Network di dalam situs GitHub ataupun di dalam Pi browser. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini cukup mantap sekali ya, karena tinggal dipraktekkan saja. Kemudian di sini sekali lagi juga sudah admin informasikan ya tentang daripada exchange terutama yang ada di Indonesia yang sudah terintegrasi atau sudah didaftarkan di dalam blockchain Pi adalah Indodax. Kemudian juga ada yang bertanya, Pak, tolong selesaikan masalah ini. Banyak orang yang bingung kehilangan kode prase atau prasa sandi setelah mereka KYC, dan koin bermigrasi ke dompet tetapi tidak muncul di dompet jaringan utama. Nah, mungkin rekan-rekan juga ada yang mengalami masalah tersebut ya. Bagaimana cara memulihkan sandi dan juga koin Pi. Nah, di sini untuk Pi Network Up2Date juga mencoba untuk membalasnya. Jika Anda sudah menyelesaikan KYC dan juga sudah melakukan migrasi, kemudian Anda kehilangan kode prase atau prasa sandi, Anda tidak dapat memulihkan prasa sandi yang dibuat sebelumnya. Anda harus menemukannya. Jika Anda membuat yang baru, maka Anda kehilangan koin Anda semuanya. Intinya di sini Pi Network menggunakan sistem dompet non kustodial atau bisa dikatakan ya dompet yang tidak memiliki backup ya. Jadi rekan-rekan itu wajib membackup secara mandiri, yaitu dengan cara mencatat kode prase. Dan ini sama halnya dengan dompet-dompet Web3 seperti MetaMask, kemudian juga seperti Bitget Wallet ataupun Trust Wallet ya, itu tidak ada kode pemulihan karena bersifat terdesentral ya. Jadi tidak ada cara untuk melakukan pemulihan. Rekan-rekan wajib untuk mencatat dan menyimpan di tempat yang aman, jangan sampai kehilangan kode prase, karena itu adalah kunci untuk rekan-rekan bisa membuka aset atau wallet rekan-rekan masing-masing ya. Dan ini sangat penting sekali. Sekali lagi di sini bagi rekan-rekan harus wajib ya menyimpan kode prasenya, jangan sampai hilang. Nah, kemudian sini juga ada yang bertanya ya atau berkomentar, Pi adalah cabang dari bintang apapun yang dimiliki. Nah, mungkin sebabnya kita melihat semua itu. Intinya di sini Pi Network memang digadang-gadang agar segera open mainnet, karena ini salah satu project yang cukup mantap sekali ya. Dan ketika nanti Pi Network open mainnet atau listing dengan harga $300-an, rekan-rekan pasti sudah checkpoint atau JP. Kemudian di sini juga tidak kalah menarik ya, untuk daripada komunitas Indonesia juga mendapatkan perhatian dari kalangan komunitas pionir secara global, terutama juga diberitakan oleh Pi Network Up2Date. Nah, di sini juga ada Indonesian Bojonegoro atau Bojonegoro Children Connected Pi Network. Jadi bocil-bocil dari Indonesia plus 62 ini juga ikut melakukan mining Pi Network ya di Bondowoso ya kalau tidak salah di sini, atau Bojonegoro di Indonesia. Salah satu murid yang juga ikut melakukan penambangan Pi Network Coin. Jadi rekan-rekan juga bisa melakukan penambangan ya tanpa terbatas umur. Kemudian untuk masalah migrasi di sini juga disebutkan 2 kali 50 Pi migrasi akan segera dimulai. Nah, sekali lagi di sini untuk masalah migrasi KYC menjadi masalah utama yang masih belum terselesaikan ya. Dan ini jauh berbeda sekali dengan project yang lain, yaitu adalah Ice Network. Yang di sini untuk mining Ice Network itu juga bisa dikatakan meniru Pi Network ya. Bedanya mereka itu hanya melakukan semacam percepatan untuk masalah KYC, yang mana di sini KYC itu menjadi masalah yang cukup sulit sekali bagi kalangan pionir ataupun core team Pi Network. Jadi rekan-rekan juga wajib menggarap project yang lain, jangan hanya fokus pada satu penambangan saja. Nah, mungkin seperti itu intinya ya. Nah, di sini juga ada semacam informasi berikutnya. Nah, di sini juga ada jawaban terbaru dari core team ya tentang mentransfer koin Pi ke dalam akun mainnet. Nah, di sini juga ada pijat. Nah, mungkin di sini sudah admin informasikan sebelumnya ya. Sekali lagi di sini informasinya itu adalah step by step. Jadi rekan-rekan wajib untuk melakukan pemantauan berkaitan dengan informasi yang terjadi seputar Pi Network ya, dan informasinya itu cukup banyak sekali, terutama dari kalangan komunitas yang menyebarkan informasi seputar Pi Network. Dan tentu saja rekan-rekan juga harus melakukan analisa secara mandiri apakah informasi tersebut sesuai dengan rule yang ada ya, atau sesuai dengan rule yang disesuaikan dengan proyek Pi Network atau sesuai dengan core team. Kurang lebih seperti itu agar rekan-rekan bisa mendapatkan informasi yang seimbang dan akurat seputar Pi Network Coin. Dan saya rasa sekali konten dari saya, semoga rekan-rekan bisa mendapatkan informasi yang positif. Sekian dan terima kasih.